Biasanya kalian juga akan dilibatkan di event-event yang diadakan di dinas pariwisata kalian ya. Misalkan di kota kalian sedang ada acara 17 Agustus. Nah, biasanya kalian juga akan dilibatkan dalam acara tersebut ya. Bagaimana memeriahkannya. Misalkan akan ada pentas seni sekota gitu. Kalian akan ikut terlibat ya, bagaimana menyusun mengikuti acaranya. Kalian di divisi apa? Biasanya kalian akan dilibatkan di acara-acara tersebut. Halo kosan semua, selamat datang di channelku kembali. Kali ini khusus ya, kita akan membahas mengenai jurusan pariwisata. Nah, terlebih di bidang permagangan ya. Jadi aku akan membahas mengenai job desk magang di dinas pariwisata ya. Oke. Yang pertama akan disuruh kalian untuk absen ya. Absen, terus mengecek absen para staff. Jadi misalkan ada absensi gitu, kalian yang akan merekap ya. Jadi siapa yang tidak masuk, siapa yang izin, siapa yang sakit. Jadi kalian yang akan mengurus hal ini. Sebelum aku lanjutkan, magang di dinas pariwisata ini divisinya banyak ya. Ada divisi keuangan, divisi marketing, ada juga divisi-divisi yang lain. Jadi nanti ini secara umum aja ya. Yang aku jabarkan ini secara umum. Nanti ketika pada prakteknya akan sesuai dengan divisinya masing-masing. Cuma ini buat gambaran aja buat kalian. Kemudian mengenai jurusan pariwisata ini, kalian akan bertugas untuk membuat narasi ya setiap hari, untuk menjelaskan kepada kepala seksi ya mengenai objek-objek wisata di narasi tersebut. Ya, ini sebetulnya untuk melatih pengetahuan aja sih. Cuma biasanya hal ini dilakukan ya di beberapa tempat. Ya tinggal diikuti aja, tinggal dibuat aja. Mudah kok ya. Kemudian kalian juga akan menjadi notulen ya. Kalau misalkan ada rapat-rapat, nah kalian akan diminta untuk mencatat, merekap hasil pembicaraannya. Nah itu tugas kalian biasanya seperti itu ya. Kemudian kalian akan latihan buat peta kabupaten yang ada. Nah, kenapa gitu ya? Karena kalian diminta untuk mengerti ya wilayah-wilayah yang ada di tempat kalian magang. Biasanya kalau kalian di dinas pariwisata kota tertentu atau provinsi tertentu ya, kalian akan diminta membuat itu, menghafalkan hal itu supaya kalian pengetahuannya juga bertambah ya. Kemudian ada juga yang meminta kalian untuk membuat rencana anggaran biaya ya yang akan digunakan. Nah, contoh aja membuat anggaran pada restoran yang akan dibangun, misal kan restoran Jepang. Nah, kalian juga akan mencoba merinci ya, kira-kira butuh dana berapa, kira-kira anggarannya berapa. Nah, itu kalian akan dilatih juga di situ ya. Nggak mungkin kalian dilepas sih, pasti akan dibantu untuk melihat bagaimana cara membuatnya. Nah, biasanya akan seperti itu juga. Kemudian biasanya ya, karena biasa di dinas kan di pemerintahan ada juga kerja baktinya ya. Nah, kalian akan diajak bekerja bakti juga, membersihkan kantor, membersihkan lingkungan dari pada kantor dinas pariwisata. Biasanya juga akan ada seperti itu. Kemudian ada juga ya pembinaan kerohanian yang diadakan di dinas bersama para staf. Untuk menjaga silaturahmi, sebaiknya kalian juga ikut ini ya. Jadi kalian bisa mengenal para staf ya. Ini kan di luar pekerjaan karena berurusan dengan agama ya. Jadi ada baiknya kalian join supaya kalian juga mengenal para staf dari sisi yang lain. Kemudian kalian akan diminta juga membuat surat dan mengantar ke ruangan sebelah ya, sesuai seksi-seksinya. Biasanya ya akan diminta seperti itu sih. Ada juga misalkan kalian diminta untuk memfotokopi berkas-berkas. Itu juga biasanya diberikan ke kalian ya, karena tugasnya kan simple ya. Misalkan ada undangan, nah kalian diminta untuk fotokopi 100 lembar ya. Itu biasanya juga jadi tugas kalian. Terus juga kalian akan diminta untuk membersihkan kantor ya. Kadang disuruh nyapu, ngepel, bersih-bersih meja dan lain-lain ya. Pokoknya kalian diajak untuk merawat kantor itu. Kemudian ya tadi ya, yang memfotokopi setiap dokumen itu juga ada. Terus mencari data ke warga ya tentang objek wisata melalui wawancara dan tulis data ya, data tertulis. Biasanya kalian juga akan mensurvei ke lapangan ya. Kira-kira potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan di daerah tempat kalian magang. Seperti itu ya. Kemudian juga akan ada ya membagi kuesioner kepada pengelola wisata. Nah, hal ini dilakukan untuk apa? Ya untuk mengecek
kuesioner itu kan untuk mengecek ini ya, misalkan ada penelitian sedang melakukan riset. Nah, itu untuk mengukur ya kira-kira ketepatan risetnya itu seberapa. Nah, kuesioner ini ya digunakan juga untuk data yang bisa dipakai sebagai acuan di Dinas Pariwisata. Biasanya kalian juga akan disuruh membagikan hal itu. Kemudian biasanya kalian juga akan dilibatkan di event-event yang diadakan di Dinas Pariwisata kalian ya. Misalkan di kota kalian sedang ada acara 17 Agustus. Nah, biasanya kalian juga akan dilibatkan dalam acara tersebut ya. Bagaimana memeriahkannya? Misalkan akan ada pentas seni sekota gitu. Kalian akan ikut terlibat ya, bagaimana menyusun mengikuti acaranya. Kalian di divisi apa? Biasanya kalian akan dilibatkan di acara-acara tersebut. Kemudian juga nggak jauh-jauh dari job desk yang tadi aku bilang ya. Biasanya juga akan, kalau memang ada ini, akan kalian akan diminta untuk mendekor ya, acara, peralatan acaranya seperti apa, misalkan panggungnya seperti apa ya, kalian akan dilibatkan di situ. Terus juga akan diminta misalkan ada makan-makan, diminta menjaga stand-stand minuman, stand makanan, biasanya seperti itu ya. Terus juga menjadi atau membantu admin pendaftaran acara ya. Jadi biasanya kan acara event gitu ya, kalian akan diminta di depan untuk yang jaga di depan itu loh. Nah, itu pada daftar kalian biasanya di situ ya. Jadi admin acara. Jadi yang datang tulis nama, silahkan masuk, seperti itu ya. Kemudian kalian juga akan membantu membeli makan siang. Biasanya ya diminta untuk membantu hal-hal seperti itu sih kalau di dinas. Hal-hal ini di Dinas Pariwisata jelas ya, kalian kan magang ya, jadi akan diminta untuk melakukan hal-hal yang kecil-kecil ya biasanya ya. Tidak mungkin kalian akan diberikan event besar, tapi kalau dilibatkan itu pasti. Terus juga kalau di Dinas Pariwisata aku pernah dengar temanku juga magang di sana, biasanya dalam pengantaran surat menyurat dia juga bertugas ya. Jadi dia tugasnya juga mengantar surat menyurat. Terus juga kalau pas kedatangan kunjungan wali kota atau apa gitu, ya ikut mendampingi, ikut eventnya tersebut. Jadi di Dinas Pariwisata sih biasanya seputar itu ya. Juga ada curhatan, kalau di Dinas Pariwisata kadang ada teman juga cerita itu, kadang kalau pas gak ada pas acara lagi kosong ya, mereka duduk aja, jadi menunggu diperintah, seperti itu sih. Ya, pokoknya setiap Dinas Pariwisata itu berbeda-beda ya, tergantung dengan tempat kalian magangnya di mana. Yang pasti kalau kalian magang di Dinas Pariwisata ya dimanfaatkan dengan baik ya. Ada event apa ya ikut, terus ada acara apa ikut. Kalau kalian bisa berkontribusi lebih, join gitu ya, supaya magang kalian bisa maksimal. Seperti itu ya. Oke, kalau kalian ada pertanyaan atau ada masukan, boleh aja tulis kolom komentar aja ya. Dan thank you banget dah ngikuti video ini. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Dadah.